Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan beribu-ribu kenikmatan pada kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat sehat. Dengan nikmat iman kita dapat melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman pula kita dapat menjalani puasa pada bulan Ramadan pada tahun ini. Tak lupa juga kita harus mensyukuri juga nikmat sehat. Karena dengan kesehatan kita dapat melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat melaksanakan perintah semua Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan kesehatan. Maka dari itu mari kita menjaga benar-benar kesehatan kita sama agar dapat melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam sholawat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat dan keluarganya yang kita harapkan syafaatnya pada hari esok kelak. Alhamdulillah, terima kasih pada para pegawai Kementerian Kementerian Surakarta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini, hari Selasa, untuk menghadiri kajian tapas bersih ya, kajian puasa bersihkan hati yang telah memasuki hari yang ke-19. 18 ya. Biasanya kalau dimajukan pada senang ini Bapak. Diprotes. Berarti mungkin puasanya pengennya lebih lama lagi ya. Alhamdulillah. Karena dengan bulan puasa ini semua pahala dilipat gandakan. Mohon maaf sebelumnya suara saya agak serak. Karena apa ya, perjalanan jauh dan tiap hari itu mesti hujan. Mungkin harapan saya itu ya. Harapan saya itu ada kebijakan dari pusat untuk apa ya, pegawai-pegawai yang akan memasuki usia 50 tahun itu didekatkan di shelter yang terdekat. Mohon maaf sebelum Pak Abim. Biar nggak takut ya soalnya. Saya ini agak dredeg ya, apalagi di hadapan Mbak Neni dan Mbak Rahma. Terima kasih sebelumnya. Untuk tapas hari ini pemateri kita adalah Bapak Haji Muhyiddin Adin SPD SH, rekan kerja kita juga di Kawah mana Pak? Pasar Kliwon. Oh, Pasar Kliwon. Maaf saya nggak terlalu hafal. Untuk tema pada hari ini adalah menjaga harmonisasi iptek dan spiritualitas. Kenapa tema hari ini sangat penting bagi kita semuanya? Karena di era digitalisasi, di era yang semuanya memakai komputer ini, kita harus bisa menguasai. Kalau tidak menguasai, kita akan ketinggalan. Tapi dampak positifnya kita lebih memahami iptek. Karena iptek itu setiap saat itu akan terus selalu berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sekarang ini. Kemudian harus dilandasi dengan apa, diimbangi dengan spiritualitas. Karena tanpa spiritualitas dikhawatirkan dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini kita akan lupa dengan kodrat kita sebagai seorang muslim ya. Kadang kita mungkin kalau sudah pegang HP mungkin udah lupa, apalagi udah WA-an, TikTok-an atau mungkin YouTube-an gitu. Mungkin itu. Nah, mungkin hari ini Bapak Muhyiddin Adin bisa memberikan kiat-kiat bagaimana menjaga spiritualitas kita, di samping kita bisa menjaga mengikuti tren teknologi di zaman sekarang ini. Waktu dan tempat
Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Monggo sareng-sareng kita bersolawat ageng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, yang saya hormati Bapak Kasih Penyelenggara, seluruh pejabat struktural yang saya hormati pula, pejabat fungsional, seluruh pengawas yang saya hormati, juga seluruh pegawai pada kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bertemu dalam kebaikan. Semoga langkah-langkah kita dari rumah sampai dengan di tempat ini merupakan satu bentuk jihad kita, kesungguhan kita atas apa yang sudah Allah perintahkan, mengisi Ramadan ini dengan imanan wahtisaban, penuh keimanan dan juga penuh ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sami bahagia nggih? Sami sehat? Alhamdulillah, semoga kita bisa menjaga kesenangan, kebahagiaan kita ini sampai dengan nanti akhir Ramadan, dan semoga kita bisa meraih Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Sampun pikantuk pinten juz Pak Mahmud? Nggih. Oh, ngoten juz ama. Nggih, berapa insyaallah semoga dapat berjuz-juz nggih. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya dapat amanah untuk menyampaikan materi yaitu yang berjudul, kalau judul aslinya ini generasi milenial yang berakhlakul karimah. Sebelum saya ngisi, biasanya saya tanya dulu sama apa? AI. Gitu, generasi milenial. Saya ketik generasi milenial itu munculnya generasi yang lahir tahun 81 sampai 96. Wah, ini yang dapat cuma Mbak Mei, gitu. Yang muda-muda, ini Ustadz Pardi nggak dapat ini. Kelahiran 81 sampai 96. Ini disebutkan di AI ini generasi yang pandai gadget, ya, pandai teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, media online dan yang lainnya, sehingga bisa fokuskan lagi. Sekalian kemarin bulan saya diminta isi di Direktorat TIK UNS, ya, rasa nggak materi meneh, pas, tapi pas materinya seperti yang tema yang disampaikan oleh
Bapak Kepala Kantor, ini lebih fokus yaitu tentang memahami perubahan zaman, menjaga keharmonisan antara teknologi dan spiritualitas. Jadi perlu kita harmonis antara teknologi dan spiritualitas. Ya memang namanya zaman seperti sekarang ini begitu cepat sekali dan begitu pesat sekali perkembangannya. Zamannya cepat berubah dan juga perkembangannya, peralatannya demikian pesat juga berkembang cepat, mengalami perkembangan yang kalau kita tidak mengikuti ya bisa keteteran ya. Tapi ya kita mesti mengikuti ya. Jadi seperti disampaikan seorang intelektual muslim, kita mengenal namanya Dr. Sir Muhammad Iqbal ya. Katanya dunia ini akan terus berputar dan bergerak seperti roda. Siapa yang dia berhenti sedetik pun dia akan tergilas. Ini bahasanya intelektual ya. Dia berhenti sedetik pun dia akan tergilas. Artinya apa? Ya, kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Tapi sejauh mana dan bagaimana kita mengikuti, lah ini persoalannya. Karena memang ternyata membawa dampak. Di saat kita mengikuti perkembangan iptek, dampaknya ya luar biasa. Dampak, kalau yang positif, alhamdulillah kita dengan mudah. Saat ini para mubalik penyuluh itu enak sekali. Dikasih tema apapun, tanya sama Chat GPT, wah, jedul semuanya. Nggak usah repot-repot, nggak usah khawatir. Nah, ini positifnya seperti itu, mungkin bikin skripsi, tesis dan seterusnya. Sekarang juga lebih singkat ya, lebih singkat. Ini termasuk perkembangan teknologi yang positif. Tetangga-tetangga saya dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini luar biasa. Ya banyak yang jadi OKB, Bapak Ibu OKB, orang kaya baru. Jadi menjual produk, sama-sama menjual produk madu yang bisa mengatasi asam lambung. Masya Allah, ya. Jadi laris banget ya. Satunya jualan lagi lewat Shopee, laris sekali, jadi sampai gudang itu untuk mengirimkan pesanan-pesanan se-Nusantara bahkan sampai ke luar negeri. Itu contohnya dampak dari teknologi yang baik. Tapi juga ada juga yang buruk. Nah, kita ini alhamdulillah para penyuluh itu sering dapat curhatan ya, tempat berkonsultasi, diantaranya ada yang konsultasi ya, belum lama ini kira-kira 1 bulanan ya, mengeluhkan Pak kalau pengen curhat kali panjenengan okay. Nanti jenengan pakai cerita silahkan, yang penting tidak nyebut nama saya, tapi ini jadi pelajaran. Saya itu punya menantu saya itu baik, mantunya apik ya, menantu saya itu baik, anaknya soleh baik ya, karena dia pengen mendirikan rumah ya udah saya sekalian supaya semula dia bersama dengan mertuanya, terus ya udah saya kasih modalnya kasih tanah bilang, karena tanahnya yang mau dibangun dia cuma kecil, dikasih modal tanah yang cukup luas, kasih sertifikat sekalian, kasih uang 200 juta. Lah ya, 200 juta. Kemudian saat tidak dia membangun, beberapa waktu sebelumnya, entah kenapa iseng-iseng, namanya orang sekarang mesti pegang-pegang HP kayak saya ini ya, sambil ngisi pegang-pegang HP, dia buka-buka itu entah iblis mana yang sedang lewat di HP kok jedul tahu-tahu kayak game online atau judi online. Dia coba-coba. Siapa ngerti, coba nek pasang ini sekalian nanti biar rumahku nanti bangun jadi rumah loji, mertuaku kan jadi bangga. Kira-kira begitu. Ya betul. Kemudian pasang 50.000 dapat berapa lipat ya. Kemudian pasang lagi 5 juta dapat ya, sampai puluhan juta. Kemudian sampai 3-4 kali pasang 50 juta belum, nggak dapat. Pertanyaannya pasang 50 juta ini kalau nggak dapat pasang lagi enggak kira-kira?
Itu katanya orang Roma Irama gitu, judi pasang lagi. Pasang 50 juta belum, pasang lagi 100 belum lagi 200 habis. Uang 200 juta habis. Kalau sudah 200 juta habis, ini true story loh ya, kisah nyata. Ya. Kalau sudah 200 juta habis, kira-kira berhenti enggak? Lanjut, wis bacut nggih. Wis bacut 200 juta. Hilang, akhirnya apa? Sertifikat gadekan. Masya Allah. Ya, habislah 500 juta. Walhasil total beliau menceritakan 1 miliar. Lah baru ketahuan. Itu pun ketahuannya setelah mertuanya pergi dari rumah, kemudian nyelinap dia ke kamar mertuanya, dia kemudian cari-cari perhiasan mertuanya. Dan dijualnya, totalnya 1 miliar. Nah, ini satu contoh dampak teknologi yang luar biasa. Kalau kita melihat orang yang ya kongko-kongko di perempatan, minum minuman keras, kita lihat mereka gaple, lah ya itu ya wajar lah, gitu. Dia main judi gitu. Ini orang nggak pernah main judi, cuma iseng-iseng, berawal dari satu iseng, akhirnya menghabiskan segitu banyaknya. Ini satu contoh dampak negatif daripada teknologi. Ada juga seorang ibu yang mengeluhkan ya, anak ini tidak bisa berhenti dari main game. Ya, game terus, game online itu tidak henti-hentinya. Konsultasinya sama saya ya, wong sugih ya, umrah mawon. Doa di depan multazam, saya bilang gitu. Udah diajak, akhirnya benar sampai di sana. Tapi anaknya punya itikat, saya itu pengen menghentikan, Pak. Tapi saya tidak bisa. Bahkan dia sampai punya anak, punya istri. Jadi mulai sejak kelas 3 SMA. Terus sampai dia punya anak, beranak-anak itu tidak bisa. Jadi sampai sembunyi-sembunyi di kamar mandi kalau main game online. Ini sudah menjadi suami loh, benar ini terjadi. Sehingga kegiatan pekerjaannya tidak bisa maju. Dan akhirnya kemudian dia di Makkah, mohon kepada Allah ya seperti janji Allah ya, inja'ahu ajabahum ya al-hujjaj wal umar, orang yang haji umroh itu kalau dia berdoa Allah akan kabulkan. Dia berdoa sungguh-sungguh dan alhamdulillah begitu kembali sampai di rumah berhenti betul. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang dia berhasil kembali tetap ke passionnya, yaitu di bidang computerized ya. Hanya dia kerja di situ dan berhasil sampai sekarang setelah dia memohon berdoa. Tapi ini satu contoh ya, contoh yang benar-benar terjadi. Lah bagaimanakah Islam yang mendudukkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya di dalam kehidupan kita. Islam ini sudah pas ya di dalam mendudukkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam kehidupan kita. Mesti ada harmonisasi, ada keseimbangan. Karena memang teknologi tanpa ilmu kan nonsen. Masih berawal dari ilmu, namanya discovery, invention, inovasi, itu dari ilmu. Nah, Islam jelas seperti yang kita hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman sekaligus juga berilmu. Beberapa derajat. Nah, ini Islam mendudukkan seperti itu. Jadi ilmu berdampingan dengan iman, iman dengan ilmu. Tidak boleh dipisah-pisah. Iman saja tanpa ilmu ya nggak bisa. Ilmu saja tanpa iman juga tidak bisa. Kalau katanya siapa ini? Einstein ya. Jadi agama tanpa iman ya jadi pincang ya. Nah, agama tanpa teknologi iptek jadi pincang ya. Sedangkan iptek tanpa agama jadi buta ya. Jadi serampangan sembarangan. Jadi memang harus ada keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam masalah teknologi bahkan Islam tidak melarang, bahkan menganjurkan, mendorong supaya ya kita
bisa menjadi pelopor, inovator, developer, discovery maupun invention. Tuh. Seperti dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman insyaallah nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Allah menantang ini ya pada kita. Wahai sekalian jin dan manusia, sekiranya engkau mampu untuk menembus langit dan bumi, fanfudhu maka tembuslah. La tanfudhuna illa bisultan, engkau tak akan mampu untuk menembusnya kecuali dengan sultan. Mufassirin kontemporer menyampaikan teknologi. Jadi kalau mau kita mengeksplorasi dan juga bisa menjadi khalifah fil ard, mengelola alam semesta ini dengan baik, ya pakailah ilmu. Nah, itu intinya bahwasanya keimanan dan juga teknologi ini memang harus berimbang dan memang keduanya tidak bisa dipisahkan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya orang yang dia mempelopori, dia akan dapat pahala ya, pahala yang beruntun-runtun. Dalam bahasa kita ini dapat apa ya, royalti lah gitu ya. Rasulullah mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha bi ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Siapa yang di dalam Islam dia mempelopori, dia menemukan satu kebaikan, satu ilmu, satu teknologi, maka dia akan dapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya dan pahala orang-orang yang memakainya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Oh, Masya Allah. Ini jadi kalau saya membayangkan nih, kalau seandainya yang menemukan apa nih, lampu listrik itu Thomas Ahmad Edison, oh Alfa gitu ya. Andai kan yang menemukan ini Thomas Ahmad Edison, andai kan, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Gini betul, wah luar biasa ini. Karena semua pakai listrik, orang menjadi dunia jadi terang benderang ini karena ijtihadnya. Ya karena dia mencurahkan segala kemampuan ilmunya untuk menemukan discovery, invention, dan dapatlah namanya lampu pijar. Dan lampu ini dimanfaatkan oleh orang seluruh dunia, bahkan mungkin sampai kiamat. Bayangkan ini. Jadi betapa pahala orang yang menemukan teknologi itu demikian besarnya. Maka ya kita dorong anak-anak. Makanya saya sampaikan pada santri-santri, kalau di pondok itu ya tidak harus ya kalian belajar ilmu agamaan sih ya, tetapi juga belajar boleh nanti masuk di ITB, di UGM, di mana, di IAIN juga atau UIN ya. Nah, jadi biar menyebar kemana-mana dan masing-masing nanti punya keahlian, yang keahlian itu nanti akan bisa membawa kepada kemaslahatan umat. Jadi tidak harus semuanya jadi ahli hadis, tidak semuanya jadi ahli Al-Quran, ya, tetapi juga ada yang perlu untuk menjadi ahli ilmu alam, ya, dan seterusnya. Tapi ya itu, kalau jadi ahli ilmu alam, jadi ahli nuklir, ahli apapun ya, ya harus seimbang dengan apa? Dengan keimanannya. Jadi imannya harus kuat. Karena kalau tidak kuat berbahaya. Seperti saya membaca di dalam bukunya, ini buku kebetulan tinggalan bapak saya, semoga Allah berikan pahala untuk beliau almarhum. Mohon doanya nih Bapak Ibu. Saya juga mendoakan penjenengan semua untuk kedua orang tua penjenengan. Jadi memang paling baik itu meninggalkan buku. Kalau meninggalkan HP ini biasanya udah rusak. Ya sekarang ini apa kita buka kan ada di HP ya. Terus rasa tuku buku ning ngono. Saya kira enggak begitu ya. Jadi kita meninggalkan buku, barangkali dibaca anak cucu kita. Dan memang ternyata betul itu ya. Jadi
Kebetulan bapak itu meninggalkan buku banyak di rumah di Rembang sana. Tuh diantaranya satu buku namanya buku Kapita Selecta. Tuh saya baca dulu waktu saya masih kuliah. Itu karyanya Pak Muhammad Nasir, Pak M. Nasir. Nah, di dalam buku itu mengisahkan Pak M. Nasir tentang ini seorang yang ahli di bidang ilmu fisika, ya, namanya Pak Profesor Paul Ehrenfest. Dan sekarang ini saya coba di AI itu muncul juga, nah benar, oh ternyata memang benar aja. Pak Profesor Paul Ehrenfest, dia adalah seorang ahli fisika. Dia meretas ilmu alam yang sedemikian sehingga dia menjadi orang hebat. Tetapi Bapak Ibu, ya, tahun 1933, ya, ada kabar yang menggemparkan dunia karena sang ahli ini, sang pakar ini, dia mati dalam keadaan mengenaskan, yaitu dengan cara bunuh diri. Jadi dia menembak kepalanya sendiri setelah menembak satu-satunya putranya. Jadi punya anak sematawayang, dibesarkan, dididik supaya jadi orang hebat dan bisa menjawab pertanyaannya. Dia bertanya kepada anaknya, siapa Tuhanmu? Siapakah Tuhan? Anaknya tidak bisa menjawab, tembak dor, dia nembak dor. Setelah dia mati, diselidiki, ternyata Pak Prof. Paul Ehrenfest ini meninggalkan sepucuk surat. Yang surat itu disampaikan kepada sahabatnya yang sama-sama profesor juga, yaitu Pak Kostam. Ya, ini rumahnya Amsterdam, ya, Amsterdam, Belanda. Kemudian dia menyampaikan, wahai sahabatku, alangkah bahagianya engkau karena engkau bisa bertuhan. Aku selama ini belajar ilmu pengetahuan alam, ilmu alam. Setelah aku pelajari, aku kaji, ternyata Masya Allah, bahasa saya gitu ya, alam semesta ini dahsyat sekali. Semakin saya belajar, semakin saya takjub. Ini kalau saya tafsirkan sendiri ya, bahasa beliau ini, badannya kita ini sinau fisika dulu, ya, mulai dari yang tidak terlihat karena kecilnya yang namanya atom, ya. Atom aja di sana ada proton, ada elektron, ada neutron, ya, itu semua bergerak, ya. Ada atom, molekul senyawa dan seterusnya. Itu nggak kelihatan karena saking kecilnya dan nggak kelihatan karena saking gedenya. Ini ilmuwan bener berpaham betul, ya. Kalau saya dulu karena lulusan geografi, ya sedikit-sedikit agak tahu astronomi, Masya Allah. Ya, jadi bumi kita ini kalau kita lihat dengan teleskop Hubble, ya, teleskop yang canggih itu, ya, itu seperti bumi kita ini, seperti debu, sebutir debu di tengah-tengah padang pasir bumi kita ini. Apalagi kita, saya, penjenengan kula panjenengan sami. Maka dia setelah belajar itu, Pak Ehrenfest, ya, dia menyimpulkan alam semesta demikian hebatnya, tidak mungkin dia bergerak sendiri tanpa ada yang ngatur. Lawang hidup kayak gini aja ada yang ngatur, nggak ada yang ngatur pun bubrah gini betul. Nah, kemenak ini aja nggak ada yang ngatur. Ya wis, nggak ada peraturan, ya mlebune tekane jam 09.00, jam 12 kan gitu, ya pulang jam 2 kan gitu. Kalau nggak ada peraturan, nggak ada yang ngatur. Nah, apalagi kalau ini ada yang ngatur, maka dia menyimpulkan alam semesta ini pasti ada pengaturnya, dialah Tuhan. Tapi sayangnya Pak Paul Ehrenfest ini, dia mengatakan ibuku tidak pernah mengajarkan yang namanya Tuhan. Dia ateis, ibunya ateis. Ibunya mendidik kepadanya wetenskap, bahasa Belandanya itu ilmu pengetahuan itu segala-galanya. Ilmu itu segala-galanya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kita kan, kenapa? Yang lebih tinggi daripada ilmu, kenapa Bapak Ibu? Iman kan, ngaten nggih. Dia tidak punya iman. Sehingga paling tinggi ilmu. Tapi ya itu, begitu dia belajar ilmu, ternyata semakin dia belajar, semakin dia bingung. Kijane mosok melaku dewe. Maka kemudian dia berharap, ya, dia besarkan anaknya, dia pinter, kan anaknya juga pinter.
dia tanya tentang Tuhan, tidak bisa jawab, ditembaklah anaknya dan dia menembak kepalanya sendiri berharap ketemu Tuhan. Kasihan sekali ya, kasihan. Maka kita bersyukur nggih. Mari baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata kecerdasan spiritual ini luar biasa mahalnya, dan kita tidak perlu beli Bapak Ibu, karena kita sejak kecil sudah dididik ibu kita adanya Allah, cinta Rasulullah, dan juga keluarganya. Ini keimanan yang luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karenanya mari ya kita selalu seimbangkan antara iptek dan juga keilmuan kita. Wabil khusus sekarang ini teknologi informasi dan komunikasi yang namanya gadget ini ya. Gadget ini kan jejak digital kita ini kan nampak ya. Yang kita buka di TikTok, kita buka di Facebook, ya, di mana lagi itu IG kan nampak ya. Ya, dulu kita pernah menerima ini apa namanya berita di dalam sunnah bahwasanya besok akan ditampakkan ya amalan-amalan kita. Jadi jejak-jejak kita itu dari balik sampai mati ditampakkan. Apa iya? Nggak usah sampai nunggu yaumul hisab. Sekarang aja udah mudah kita bisa ditampakkan. Gini betul. Ini kalau dari internet pusat sono, wah ini Mas Fatah gitu. Buka Mas Fatah atau Mufti Adin. Wah, wis bubar kabeh gitu. Gak wani khotbah gitu. Lah iya, dibuka biak no. Ya. Apa gerangan yang pernah kamu lihat di internet ini? Wah, gak wani khotbah gitu. Nggih mboten. Loh ya artinya apa? Kita ini tidak bisa lepas dari dosa. Dan marilah Ramadan ini kita manfaatkan untuk hijrah, memanfaatkan iptek ini dengan baik-baiknya, karena bagaimanapun secanggih apapun teknologi, dia tetaplah jasad, dia tetaplah materi. Sedang rohnya, akalnya ada di dalam kita sendiri pengguna teknologi itu. Karenanya yang terakhir selalu kita berdoa ya, doanya monggo ya intinya ya Allah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Gitu bisa nggih Mas Musolid. Doa kan bebas nggih. Karena Rasulullah dulu belum ada HP ya toh. Nah, kita nek dongar buka HP donga piye? Ya Allah, aku mohon kebaikannya dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan mohon perlindungan keburukan HP dan keburukan yang ada di dalamnya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Mutim Adi SPD Esa. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikannya. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan Bapak Mutim Adi adalah kita harus tetap mempelajari mengikuti perkembangan teknologi dan zaman, karena dengan teknologi zaman mengikuti perkembangan teknologi kita akan mempermudah kehidupan kita akan memperoleh informasi yang kita perlukan. Tapi dampak negatifnya adalah itu tadi yang telah disampaikan, kalau kita tidak bijak mencikapi teknologi yang berkembang saat ini, kita akan terperangkap dengan penistaan ya. Yang paling penting dari kita hari ini adalah kita harus mengawasi diri kita sendiri ya. Untuk apalagi dengan keluarga, kita harus memperhatikan keluarga kita, anak istri kita. Kita lihat aja HP, kalau semisal gadgetnya itu di password itu tanda-tanda. Apalagi kita nggak tahu passwordnya. Enggak, ini itu antisipasi untuk kita sendiri, kita mulai dari keluarga kita dulu. Maksudnya gini, kalau keluarga kita udah diantisipasi, insya Allah nanti kita bisa menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keluarga kita di samping bisa mengikuti perkembangan teknologi, di samping itu juga terjaga juga kualitas keimanan kita.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah disampaikan oleh Bapak Mutim Adi SPDMH, dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Mohon maaf atas perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Kita tutup majelis ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.